Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lona, NIM 18044111509 dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi dan konfigurasi web dan database server. Pertama-tama kita buka aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah buka sebelumnya. Kita klik. Kemudian kita klik Debian yang sudah kita buka Debian yang sudah kita install sebelumnya. Misalkan saya buka Debian Lona. Kemudian kita klik mulai. Kita tunggu proses mulainya. Kita hilangkan saja ini tangkap otomatis. Kita perbesar dulu. Kemudian di sini kita disuruh login. Kita login sebagai user biasa dulu ya. Saya login sebagai Lona. Enter. Nah, di sini kita login sebagai Lona. Kemudian kita login sebagai root dengan cara ketikkan SU, kemudian enter. Masukkan sandi yang kita gunakan. Di sini kita login sebagai root. Kita langsung saja mulai instalasi dan konfigurasi web. Yang pertama kita ketikkan untuk menginstal Apache 2, kita ketikkan perintah apt garis datar get spasi install Apache 2, kemudian kita enter. Di sini kita tunggu prosesnya, kemudian jika muncul seperti ini, apakah kami ingin melanjutkan, kita ketikkan Y, kemudian kita enter. Nah, di sini dia sedang menginstal Apache 2. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, di sini kita selesai menginstal Apache 2. Selanjutnya kita uji coba Apache 2 yang kita install tadi dengan cara masuk di browser. Kemudian kita ketikkan IP yang kita sudah konfigurasi sebelumnya. Saya konfigurasi IP 192.168.43.177. Kemudian enter. Di sini kita telah berhasil menginstal Apache 2. Di sini dia sudah muncul Apache 2. Jika muncul tampilan seperti ini, maka itu tandanya kita telah berhasil menginstal Apache 2. Selanjutnya kita install PHP 5. Kita kembali ke Debian, kita ketikkan perintah apt get spasi install PHP 5. Kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya seperti yang tadi pas penginstal Apache 2, kita ketikkan Y, apakah ingin melanjutkan, kita ketikkan Y, kemudian kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, di sini kita telah selesai menginstal PHP 5. Selanjutnya kita uji dengan membuat file yang berkodekan PHP. Misalkan kita ketikkan nano spasi garing var garing www garing html garing file yang mau dibuat. Misalkan saya mau buat lona.php, kemudian kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, maka kita masukkan perintah siku baru tanda tanya
kita ketikkan php, kemudian enter, kemudian kita ketikkan php info, kita pakaikan dalam kurung, kemudian balas kurung, kemudian kita enter, kita kasih tanda tanya, baru balas siku. Jika seperti ini, kita simpan dengan cara Ctrl X, Y, kemudian enter. Selanjutnya kita restart yang sudah kita ketikkan tadi. Kita restart filenya dengan cara mengetikkan service spasi apache 2 spasi restart, kemudian kita enter. Tunggu prosesnya. Nah, jika seperti ini berarti itu tandanya kita telah selesai merestart. Kita uji coba browser dengan cara masuk ke browser yang kita ketikkan tadi seperti ini. Bisa kita buat browser yang baru, bisa juga kita langsung tambahkan di sini. Kita buat browser baru dulu ya. 192 enter, kemudian kita ketikkan kembali dengan cara tambahkan nama file yang dibuat tadi ya, yang berkodekan php. Misalkan saya taruh lona.php, kemudian kita enter. Nah, jika berhasil maka dia akan muncul seperti ini. Dia muncul seperti tabel. Kemudian langkah selanjutnya itu menginstal database server dengan menggunakan MariaDB. Kita kembali saja ke Debian dengan cara mengetikkan apt -data spasi install MariaDB -data server. Kita install MariaDB server, kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya seperti yang pemula tadi, menginstal Apache dan PHP 5. Kemudian kita enter, kita tunggu juga prosesnya. Nah, di sini pada tampilan konfigurasi MariaDB kita masukkan password baru ya. Misalkan saya masukkan password 123, kemudian kita OK atau kita tekan enter. Kita masukkan password yang tadi untuk mengkonfirmasi 123. Kemudian kita OK atau kita enter. Kemudian prosesnya sedang berjalan seperti pada layar juga. Kita tunggu proses atau perintah selanjutnya. Dia sedang menata MariaDB server. Nah, di sini kita telah melakukan instalasi MariaDB atau database server dengan MariaDB. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk konfigurasi MariaDB yang sudah kita install. Perintah selanjutnya yaitu kita ketikkan MySQL, kemudian kita ketikkan garis datar secure, kita ketikkan secure garis datar bawah, kemudian kita ketikkan installation, kemudian kita enter.
Kita masukkan yang tadi kita buat, kemudian kita enter. Sudah tampil seperti ini. Kita masukkan password yang tadi 123, kemudian kita enter. Kita ketikkan password yang tadi itu, kita buat password baru 23, enter new password. Kita ketikkan kemudian kita ketikkan lagi pada disallow root login remote. Ini berfungsi agar tidak di remote saat kita tidak gampang di remote saat kita melakukan akses database kita. Kita ketikkan kemudian enter. Di sini remove test database and access to it. Nah, ini fungsinya juga agar tidak untuk menghapus database yang tidak digunakan. Ini juga reload private table-nya. Ini berfungsi agar user root tidak bisa login secara remote melalui jaringan. Kita ketikkan saja. Kemudian kita telah selesai melakukan konfigurasi MariaDB. Selanjutnya perintah yang kita masukkan yaitu MySQL. Kita ketikkan MySQL spasi u p. Nah, ini fungsinya untuk mengakses database MariaDB. Kemudian kita enter. Kita masukkan password yang tadi. Di sini sudah muncul MariaDB. Untuk membuat database, kita ketikkan perintah create atau create database. Create database, kemudian masukkan Lona, kemudian kita enter. Untuk mengakhirinya kita masukkan tanda titik koma, kemudian kita enter. Di sini ada kesalahan, kita periksa dulu. Ternyata betul tadi dia ada kesalahan. Pengetikan saya itu database, di sini database Lona. Kemudian kita enter. Untuk mengakhiri kita tekan tanda titik koma atau keyboard titik koma, kemudian kita enter. Nah, dia berhasil query ke row acquired. Selanjutnya, untuk melihat daftar database yang dibuat tadi, kita ketikkan perintah show databases. Kemudian kita enter. Untuk memudahkan mengelola dan mengatur database, kita install, tapi kayaknya ada yang keliru dulu. Kita hentikan dulu. Nah, dia telah database yang kita buat tadi telah muncul seperti di dalam. Di sini sudah ada Lona, MySQL. Selanjutnya, karena database yang sudah kita buat tadi itu dan setelah kita lihat di sini isinya ada information skemanya yaitu Lona, MySQL. Kita lanjut dengan cara kembali mengetikkan untuk menginstal. Kita hentikan dulu untuk masuk di database dengan cara Ctrl C.
Kemudian untuk memudahkan mengelola dan mengatur database, yang kita install saja Apache 2. Kita ketikkan perintah apt get spasi install Apache 2. Kemudian bukan Apache, apt get install. Tadi kan sudah Apache 2, sekarang kita install phpMyAdmin. Astagfirullah. phpMyAdmin. Ini tujuannya untuk memudahkan mengelola dan mengatur database yang telah dibuat tadi. Tekan enter. Kemudian kita tekan Y untuk melanjutkan. Nanti akan muncul pilihan, ada dua, itu Apache yang pertama, dan ada pilihan keduanya saya lupa, tapi intinya sudah pernah saya coba sebelum saya buat video. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, kita sampai seperti yang saya maksud tadi. Ini ada dua pilihan, like TPD sama Apache 2. Kita pilih saja Apache 2 dengan cara menekan spasi. Kalau saja kita ingin pilih like TPD, kita arahkan cursor ke bawah, kemudian taruh di spasi. Di sini kita pilih Apache 2, kemudian kita OK atau enter. Sekarang dia sedang berjalan. Kita tunggu prosesnya. Sini muncul perintah configure database for phpMyAdmin, sedang mengonfirmasi phpMyAdmin. Kita ketikkan pilih ya atau yes. Kemudian kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Kemudian kita enter. Untuk aplikasinya kita masukkan lagi password seperti tadi. Kita buat lagi password yang untuk mengkonfirmasi. Kemudian kita enter. Sekarang dia sedang berjalan. Nah, jika seperti ini, kita melakukan pengujian web browser dengan cara kita ke web browser yang tadi. Di sini kita masukkan IP lagi seperti ini, kemudian kita tambah garing php, ini kode phpMyAdmin, kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya, semoga berhasil. Nah, di sini kita disuruh untuk login. Kita telah berhasil menginstal phpMyAdmin-nya. Sudah ada pilihan, di sini kita pilih English saja kan. Sudah saya cari, di sini tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Kemudian untuk login di dalam, kita login saja sebagai root. Ini root yang untuk menginstal Debian ya. Kemudian passwordnya kita sesuaikan saat menginstal Debian, itu 1. Kemudian kita klik go untuk login. Di sini ada kesalahan. Di sini kita sudah masuk di dalam, kita sudah login seperti ini. Maaf teman-teman, karena tadi itu kesalahan password, kemudian saya matikan juga. Saya jeda tadi sebelum masuk di sini. Sebenarnya password yang dikasih masuk itu bukan password saat menginstal
Debian, tapi password yang dibuat tadi pada 4 aplikasi atau beberapa aplikasi yang telah diinstal tadi. Kita login di phpMyAdmin untuk mempermudahkan. Di situ tadi saya keliru. Password yang saya buat tadi itu pas membuat file untuk password lona.php itu saya buat password 123, kemudian tadi saya login, kemudian dia sudah di dalam seperti ini. Nah, sampai sinilah video yang dapat saya bawakan, dan ini untuk menandakan bahwa kita telah berhasil untuk menginstalasi dan konfigurasi database server. Di sini kita telah berhasil login. Tadi tampilan pertamanya kita coba dulu ketikkan 192.168.3.7, kemudian kita tekan enter. Nah, pas pertama tadi ini APC2-nya kita berhasil menginstal, kemudian PHP infonya dia seperti ini tampilannya. Untuk yang terakhir kalinya itu phpMyAdmin yang kita install tadi, kemudian kita konekkan dengan database server. Tampilannya seperti ini. Inilah hasil akhir atau langkah akhir dari video ini, karena tujuannya kita untuk instalasi dan konfigurasi web dan database. Yang kita install tadi itu Apache 2, PHP 5, MariaDB server, kemudian phpMyAdmin. Sampai sinilah video yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan.